Selamat pagi pemirsa. Korupsi yang menjerat 15 kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 menunjukkan bahwa persoalan bukan semata masalah integritas individu, tetapi juga kelemahan sistem politik yang melahirkannya. Tingginya biaya politik, praktik transaksional, serta lemahnya tata kelola pendanaan politik dinilai menjadi faktor yang mendorong kepala daerah mencari cara untuk balik modal setelah terpilih. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 17 Juli 2026 dengan tema Mengobati dari Hulu bersama saya Leonard Samosir, dan Anda juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Aris Fadila. Bung Aris, selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Melihat apa yang terjadi sekarang, kita bertanya-tanya apakah memang korupsi kepala daerah, tadi di dalam intro dikatakan 15 sampai sejauh ini hasil Pilkada 2024, itu memang karena sistem pemilunya yang katanya membuat orang akhirnya politik biaya tinggi. Betul. Atau memang masyarakat Indonesia yang mau tidak mau harus kita katakan kayaknya lebih banyak yang lebih suka uang daripada kemudian berpikir yang idealis, atau seperti apa pesan editorial, Bung Aris? Ya, 15 kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang terjaring OTT KPK ini, editorial Media Indonesia melihat bukan sekedar persoalan moral individu, tapi ini sinyal bahwa ada persoalan dalam sistem yang akhirnya menghasilkan para kepala daerah ini. Selama ini kan kita selalu menyalahkan pelakunya gitu ya, integritas rendah lah segala macam lah. Tapi ada teori yang menyatakan bahwa aturan akan membentuk individu. Jadi individu tuh akan terbentuk oleh sistem yang dia ada di dalamnya gitu loh. Nah kan jika sistem memberi insentif atau peluang untuk korupsi, maka orang baik pun bisa tergoda. Gitu lah kira-kira ya. Nah tadi kan Leo katakan bahwa adalah biaya politik yang mahal, salah satu penyebabnya. Ya. Katanya gitu. Faktanya kan begitu, berbagai kajian menunjukkan untuk menjadi bupati atau wali kota paling tidak 20-50 miliar untuk bisa jadi. Terus untuk bahkan daerah tertentu bupati wali kota bisa 100 miliar. Sementara untuk gubernur biayanya berkisar 100 sampai 300 miliar. Kita bandingkan dengan pendapatan berapa sih bupati wali kota atau gubernur. Itu kan akhirnya mereka apa yang kita sebut ingin balik modal dengan apa yang sudah dikeluarkan, dan sistem itulah yang kemudian menciptakan korupsi. Pertanyaannya kan ini akhirnya membawa pertanyaan kepada apakah memang partai politik sebagai sumber atau sebagai hulu yang menghasilkan para pemimpin, dalam hal ini kepala daerah, memang benar-benar berkomitmen untuk menekan korupsi politik, kalau saya boleh katakan begitu, atau memang ini adalah bagian dari ekosistem partai politik sendiri. Ini mungkin pernyataan yang keras, tapi banyak orang kan mengatakan seperti itu. Bagaimana Bung Aris? Iya, pertama menurut saya biaya kampanye itu harus dibatasi dan diawasi secara ketat. Kan seorang yang maju untuk kepala daerah itu kan butuh itu rahasia umum, harus memberi mahar ke partai politik supaya diajukan, harus biaya survei, harus akhirnya membeli suara. Itu yang kayak gitu tuh yang membuat biaya tinggi itu. Biaya kampanye itu harus salah satu yang harus dibatasi dan diawasi secara ketat. Pertanyaan besarnya adalah Bung Aris, kalau saya pikir apakah memang kalau judul editorial Mengobati dari Hulu, apakah memang hulunya mau diobati? Kita akan bahas itu pemirsa. Nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 17 Juli 2026, Mengobati dari Hulu. Mengobati dari hulu.
Sebanyak 15 kepala daerah hasil Pilkada 2026 telah terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ini jelas bukan sesuatu yang menggembirakan, justru kabar buruk bagi masa depan demokrasi di negeri kita tercinta. Mereka lahir dari kenduri rakyat, dipanggul oleh harapan, diarak oleh janji, lalu diantar menuju singgasana kekuasaan melalui suara-suara yang percaya. Namun sesampainya di sana, sebagian justru menjelma menjadi penggerogot uang publik. Penangkapan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani menandai OTT ke-15 yang dilakukan KPK sepanjang hasil Pilkada 2024 atau Kepala Daerah ke-10 sepanjang tahun ini. Ia kini ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rangkaian OTT tersebut memperlihatkan wajah korupsi semakin beragam dan sistematis. Modusnya membentang dari pengaturan proyek demi komisi, praktik jual beli jabatan yang memperdagangkan amanah publik, hingga pemerasan terhadap bawahan yang seharusnya dilindungi. Mereka yang terpilih melalui pilkada, ajang yang merupakan amanat reformasi, ternyata memiliki pandangan berbeda tentang kekuasaan. Kekuasaan tak lagi dipandang sebagai sarana mengabdi, tapi instrumen untuk memperkaya dan melanggengkan kepentingan pribadi. Dalam menyikapi maraknya OTT, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan para kepala daerah bukanlah anak kecil yang harus diawasi setiap saat. Tanggung jawab utama menjaga integritas berada di pundak mereka masing-masing. Kita tentu tidak membantah bahwa setiap pemimpin harus memegang teguh integritas. Konsistensi dalam memegang prinsip dan nilai luhur memang menjadi fondasi utama dalam kepemimpinan, apalagi ketika itu sudah masuk dalam ranah masyarakat. Namun, ketika kasus korupsi terus berulang, berarti ada yang harus segera dilakukan, mulai dari perbaikan sistem, peningkatan mekanisme pengawasan, serta pembenahan budaya politik agar menutup ruang bagi praktek transaksional. Harus kita katakan, korupsi kepala daerah di Indonesia bukan sekadar masalah moralitas individu, melainkan masalah sistemik. Salah satu penyebabnya ialah biaya politik yang teramat mahal untuk pilkada, sehingga memaksa mereka mencari pengembalian modal. Sudah saatnya perhatian tidak hanya tertuju pada moralitas pelaku, tetapi juga pada sistem yang melahirkannya. Reformasi tata kelola pemilihan kepala daerah menjadi kebutuhan mendesak sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai korupsi politik. Perombakan sistem itu perlu difokuskan pada pembenahan tata kelola pilkada, seperti pengawasan, pendanaan politik, dan pemberantasan politik uang, bukan sekadar melalui perubahan mekanisme pemilihan. OTT, kepala daerah, adalah hilir, sedangkan bom waktunya ada di hulu. Kepala daerah yang menghabiskan puluhan hingga ratusan miliar rupiah untuk menang, secara matematis tidak akan bisa mengembalikan modal tersebut hanya dari gaji dan tunjangan resmi selama 5 tahun. Sulit mengharapkan output dan outcome yang bersih dari proses input yang koruptif. Jika pemerintah dan DPR serius ingin menurunkan angka 15 kepala daerah yang terkena OTT ini, pintu masuknya adalah mereformasi total undang-undang pilkada dan undang-undang partai politik. Jangan meratapi moralitas individu atau berlindung di balik keterbatasan jam kerja pengawasan. Partai politik adalah pintu gerbang utama seluruh pejabat publik. Jika parpolnya kropos dan transaksional, produk yang dihasilkan pasti cacat. Dalam revisi Undang-Undang Parpol, dana bantuan parpol dari APBN harus dinaikkan dan parpol dilarang keras menerima sumbangan gelap. Sementara itu, Undang-Undang Pilkada harus didesain untuk mengatasi high cost democracy. Ambang batas pencalonan juga mesti dikaji ulang agar kandidat tidak memborong kursi partai, fenomena melawan kota kosong yang memakan biaya ratusan miliar. Sudah saatnya negara berhenti mengobati gejala, tetapi mulai menyembuhkan penyakitnya. Kita harus berikhtiar sungguh-sungguh agar demokrasi tidak terus memproduksi biaya politik yang mahal dan godaan korupsi yang terus berulang.
kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Bung Aris pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada pemirsa Metro TV di Jambi, Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadan, kita bisa tidak Pak mengobati dari hulu? Kalau saya konkretkan mungkin partai politik benar-benar kita minta untuk menekan peluang korupsi ini Pak. Silakan Pak. Kalau saya Pak Leo bukan menekan, merubah sikap partai politik. Tujuan partai politik itu untuk membangun negara Pak. Corongnya suara rakyat itu di partai politik. Nah, partai politik sekarang bukan corongnya masyarakat lagi. Seperti ini, kalau pilkada itu ATM-nya partai politik, maharnya itu yang membuat resah kepala daerah. Yang kedua, tidak masuk akal Pak Arif. DPR mengawasi eksekutif. Sementara ketua partainya jadi menteri. Apakah yang ada di DPR bisa bicara atau tidak? Yang ketiga Pak Arif, money politik itu dibuat oleh partai politik. Apa yang bisa diselesaikan? Contohnya begini. Partai-partai politik itu kalau mau mencalonkan, maharnya itu Pak Leo. Ya, nah, mahar ya. Sekarang kunci utama di negeri ini adalah partai politik dan DPR. Baik. Mau atau tidak partai politik merubah diri. Bila tidak mau, siap-siap untuk direformasi oleh rakyat. Suara yang diberikan kepada DPR akan dipakai kembali oleh rakyat. Itu pendapat saya Pak Leo. Money politik itu dibuat oleh partai politik. Terima kasih. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Money politics dibuat justru oleh partai politik. Bagaimana nih pendapat Pak Ramadan, Bung Aris? Ya, tadi kita sebutkan ya bahwa yang disebut money politik oleh partai politik itu kan karena ketika kepala daerah, kita sedang bicara kepala daerah ya, pemilihan kepala daerah. Berarti ketika kepala daerah, sistem politiknya menyebutkan bahwa kepala daerah ketika ingin maju harus dapat rekomendasi partai politik, kan gitu kan? Nah, untuk dapat rekomendasi itulah calon kepala daerah ini harus memberikan sejumlah uang katanya agar bisa dicalonkan. Nah, disinilah muncul bahwa belum apa-apa sudah keluar uang gitu kan. Belum lagi untuk hal-hal lain nih. Untuk tadi kita sebut soal survei ya kan, survei lembaga survei itu mensurvei dirinya, elektabilitas di suatu daerah. Terus belum lagi ketika harus serangan fajar yang disebut itu kan segala macam kampanye katanya. Itu yang membuat kita kenal biaya tinggi untuk politik Indonesia, dan sehingga akhirnya ketika menjabat dia harus berpikir bagaimana caranya mengembalikan modalnya. Jadi menjadi kepala daerah, menjadi pemimpin itu bukanlah untuk melayani rakyat, tapi lebih ke seperti investasi gitu. Pertanyaan besarnya kan begini, Bung Aris, kan ada adagio mengatakan Vox Populi, Vox Dei, katanya suara rakyat, suara Tuhan. Tapi kita lihat di beberapa tempat, bahkan mantan kepala daerah yang berhenti karena korupsi, sudah dihukum penjara, sudah keluar, ikut pilkada, terpilih lagi. Nah, kemudian kan jadi kita bertanya, ini rakyat ini benar-benar masih mengikuti suara Tuhan, maksudnya pilihannya memang bisa diandalkan, atau memang ya inilah yang terjadi sehingga partai politik tidak punya insentif untuk membersihkan dirinya dengan tidak membebani kandidat, bagaimana? Ya, menurut saya ini juga menjadi kerja partai politik. Karena partai politik kan tugasnya adalah untuk menciptakan kader-kader untuk pemimpin bangsa, ya kan? Yang itu adalah didapat dari masyarakat, betul kan? Nah, juga ada pendidikan-pendidikan politik. Kita kan tidak bisa bayangkan, Leo, ya, ketika ada, mohon maaf gitu, suaminya kepala daerah ditangkap karena korupsi, kemudian diganti istrinya atau anaknya, ditangkap lagi karena korupsi gitu, melakukan hal yang sama. Melakukan hal yang sama. Itu kan kita tidak habis pikir ya bagaimana masyarakat bisa memilih orang-orang yang track recordnya saja sudah tidak benar gitu. Kita
tercengang juga ketika Bupati Sukoharjo ya disebutkan bahwa itu adalah modus-modus yang dilakukan adalah meneruskan apa yang dilakukan katanya, dugaannya dari apa yang dilakukan kepala daerah sebelumnya yang notabene adalah suaminya gitu. Ini masalahnya ruwet ya, tapi saya berpikir apakah memang kita bisa mendesak partai politik agar mereka kemudian benar-benar mendengarkan suara kita. Tapi kita harus jeda dahulu, pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bung Aris, apa yang kita harus desakkan kepada wakil kita untuk kemudian memastikan ini? Momentumnya ada sebenarnya, Leo. Apa yang kita sebut momentum adalah revisi undang-undang pemilu, revisi undang-undang partai politik. Itu harus memuat beberapa perubahan menurut saya. Pertama, bantuan keuangan negara kepada partai perlu dinaikkan dengan syarat transparansi dan audit yang ketat, sehingga partai tidak bergantung pada sumber dana yang tidak resmi. Yang salah satunya soal yang dugaan mahar itu ya. Kedua, proses penentuan calon kepala daerah harus terbuka. Wajib menjelaskan dasar pemilihan kandidat. Tadi kita sebut bahwa partai politik itu harus mampu menciptakan kader sendiri. Menciptakan kader sendiri untuk kemudian menjadi pemimpin dari tingkat daerah sampai kemudian cita-citanya sampai tingkat nasional. Seperti itu kan. Terus soal larangan mahar politik, bahwa ini harus jelas aturannya bahwa tidak boleh ada mahar politik, mekanisme pembuktiannya yang jelas, jangan berhenti sebagai norma atau sekedar penegakan hukum gitu ya. Terus keempat, keuangan partai harus diaudit secara berkala. Tadi misalnya kalau sudah diberi dana yang lebih dari sekarang, itu kan harus audit yang berkala dan dapat dipertanggungjawabkan ke publik. Kalau itu kita lakukan, kita berharap kita bisa mengobati dari hulu. Terima kasih Bung Aris Fadilah sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pemirsa, revisi Undang-Undang Parpol harus mengatur bagaimana dana bantuan parpol dari APBN harus dinaikkan, dan Undang-Undang Pilkada juga harus bisa mengatasi demokrasi berbiaya tinggi. Saya Leonard Samusyum, terima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.